Iya, Terima betul. kasih, Iya. semoga ketularan. Iya. Ya, yang pertama makna Hari Ibu. Jadi kalau setiap hari kelahiran atau ulang tahun ya, ini kan ulang tahun ya 95 tahun Iya. kita memperingati Hari Ibu. Kalau bicara tentang peringatan itu selalu ada dua hal saya. Yang pertama adalah refleksi gitu ya. Yang kedua adalah evaluasi. Iya. Ya, yang pertama tentu kesyukuran. Jadi yang pertama adalah kalau memperingati itu kita bersyukur, oh kita masih berada di sini gitu ya. Nah, peringatan 95 tahun gitu ya, sejak 2008 gitu, maka saya memaknainya bahwa terjadi kemajuan yang sangat luar biasa, yang sudah membahagiakan juga, menggembirakan. Jadi perlu kita juga mensyukuri kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh perempuan Indonesia ya, perempuan Indonesia. Jadi kan ketika kongres pertama 1928 itu perempuan-perempuan Indonesia dari berpuluh-puluh gerakan perempuan Indonesia bertemu di Yogyakarta untuk melakukan kongres ya waktu itu adalah untuk membicarakan isu-isu yang sangat penting terkait dengan perempuan, misalnya isu perkawinan anak, kemudian isu tentang bagaimana perempuan harus mendapatkan beasiswa untuk pendidikan seperti itu. Nah, oleh karena itu saat ini juga kesyukuran kita adalah perempuan sudah banyak mendapatkan kesempatan pendidikan seperti itu ya. Ya. Kemudian juga bagaimana pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk kemajuan perempuan. Misalnya ketika tahun 99 ada pengarus utamaan gender di seluruh dinas-dinas kementerian, itu saya kira juga hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang saya kira paling akhir yang cukup membahagiakan kita adalah disahkannya undang-undang TPKS ya. Jadi untuk pencegahan kekerasan seksual ya, itu saya kira juga capaian kemajuan yang luar biasa. Di samping juga adanya undang-undang PKDRT yang sudah disahkan sejak 2004, itu juga bagi kita adalah capaian yang sangat luar biasa bagi gerakan perempuan di Indonesia seperti itu. Nah, memang kemudian refleksinya juga sudah hampir 95 tahun kita berbicara tentang perkawinan anak. Angka perkawinan anak di Indonesia juga masih cukup tinggi saat ini ya, masih menjadi keprihatinan kita juga. Ini kita merefleksi gitu ya. Di samping capaian-capaian tadi, saya kira juga refleksi terkait dengan bahwa masih banyak sekali problem-problem perkawinan anak di Indonesia. Problem yang lain juga saya kira terkait dengan akses pekerjaan untuk perempuan ya. Perempuan itu kan saat ini juga sebagian besar masih berada pada pekerjaan-pekerjaan informal. Nah, pertanyaan kita, apakah pekerjaan-pekerjaan informal ini perempuan ini terlindungi dari mereka mendapatkan BPJS atau tidak, mereka mendapatkan jaminan kerja atau tidak? Ini juga menjadi PR karena sebagian besar perempuan itu kan bekerja di sektor-sektor informal. Nah, ini juga mungkin dua catatan ya, masih banyak catatan-catatan kita, misalnya angka kematian ibu di Indonesia, di Asia Tenggara kita juga masih the best gitu ya. Nah, ini juga catatan kita di tengah perjuangan kita 95 tahun ya untuk menyejahterakan perempuan, untuk membawa perempuan itu setara dengan laki-laki. Itu saya kira kalau saya sendiri memaknai Hari Ibu adalah dua hal itu, mensyukuri capaian-capaian kita ya secara keseluruhan di Indonesia, dan juga melakukan refleksi apa yang harus kita lakukan ya sebagai perempuan ya yang menjadi bagian dari gerakan perempuan di Indonesia. Oke, baik Putri. Diingatkan bahwa kita harus bersyukur dan merefleksikan dan juga evaluasi tadi ya Bu ya. Tahun 2028 artinya kan belum merdeka kita. Selain mungkin perempuan Indonesia ini juga berkumpul bagaimana ikut membantu merebut kemerdekaan, tapi juga sudah mencetuskan pergerakan perempuan Indonesia begitu. Saya ingin bertanya karena Ibu Tri adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Aisyah sendiri kalau bicara sejarah momentum Hari Ibu juga tidak terlepas dari peran Aisyah ya pada saat itu ya. Perempuan yang berkemajuan gitu. Apakah dalam kongres itu gitu pergerakan perempuan yang dicetuskan tuh apa saja, apakah sudah muncul masalah-masalah yang tadi sudah Ibu sampaikan,
pemikiran-pemikiran yang tadi pendidikan untuk pernikahan dini dan sebagainya. Silakan Bu. Iya betul. Jadi kita sekarang sudah 95 tahun ya. Jadi bagi saya perempuan-perempuan pada organisasi-organisasi perempuan, di mana salah satunya adalah Aisyah. Aisyah adalah salah satu penggagas ya. Salah satu penggagas adanya Kongres Perempuan Indonesia 1928 ya. Saya kira Kongres Perempuan Indonesia yang dilakukan di bulan Desember ini terilhami juga oleh Kongres Pemuda ya, Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda yang dilakukan bulan Oktober ya, selang beberapa bulan ya sebenarnya itu juga pemuda-pemuda Indonesia mendeklarasikan ya Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, gerakan perempuan juga kemudian sebenarnya juga berada di barisan itu, dan kemudian bahwa ada isu yang lain yang perlu dibicarakan tentang kalau sebuah bangsa itu maju, tidak cukup yang maju adalah laki-laki, tapi perempuan pun juga sama, harus setara, juga menjadi bagian dari pembangunan Indonesia, menjadi bagian dari bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian tadi ya salah satunya ya saat ini yang mungkin kalau masih ada banyak organisasi yang ada pada waktu itu. Tapi Teh Ocha dan juga seluruh pemirsa yang nanti akan melihat ya, sobatmu ya, seluruh sobatmu itu bahwa terkait dengan isu itu ya, ada 3 organisasi juga yang sampai sekarang masih ada. Yang pertama adalah Aisyah, yang kedua adalah Wanita Katolik Republik Indonesia ya. Semoga nanti Bu Justina masih melihat juga ini ya, Bu. Selamat juga BKRI, kemudian juga Wanita Taman Siswa ya yang ada di Jogja. Jadi tinggal 3 organisasi yang dulu ikut kongres pertama. Ya betul. Yang masih sekarang ada. Sampai sekarang masih ada. Wanita dan Taman Siswa. Ya, Wanita Taman Siswa, kemudian Wanita Katolik Republik Indonesia dan tentu Aisyah ya, Aisyah. Nah, ya 2 tokoh Aisyah ya yang waktu itu berpartisipasi aktif dan juga menjadi komite atau panitia di dalam Kongres Perempuan Indonesia itu adalah 2 singa podium Aisyah. Ya, yang pertama adalah Ibu Siti Munjiah dan Ibu Siti Hayyinah ya. Iya. Nah, saya ingat sekali ya kalau membaca sejarah itu Ibu Siti Hayyinah menyampaikan pidato yang sangat luar biasa, yaitu beliau mengangkat terkait dengan isu persatuan. Ya, makanya sebenarnya kenapa Ibu Hayyinah juga bicara tentang isu persatuan, karena organisasi-organisasi perempuan seperti halnya tadi ya, organisasi-organisasi pemuda ya, mulai dari Young Java, Young Celebes itu bersatu untuk bicara menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, organisasi-organisasi perempuan juga harus bicara tentang persatuan Indonesia, bagaimana organisasi gerakan-gerakan perempuan itu bersatu kemudian untuk membawa perubahan Indonesia yang lebih baik seperti itu. Makanya kan kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga ya, pada waktu itu 1938 ketika disahkan menjadi Hari Ibu, itu kan pada Kongres Perempuan yang ketiga 1938 itu kemudian berarti udah 10 tahun setelah ya, itu. Ya, setelah itu disahkanlah kemudian menjadi Hari Ibu ya, Hari Ibu seperti itu. Nah, ini juga menjadi penting sekali ya bahwa itu ini Hari Ibu. Nah, sekaligus juga sebenarnya menjadi Kowani itu juga pada waktu itu ya. Berarti pentingnya untuk seluruh organisasi perempuan itu bersatu, bergerak bersama itu disampaikan oleh Ibu Siti Hayyinah ya, singa podium Aisyah seperti itu. Nah, kemudian juga Ibu Siti Munjiah juga berpidato di situ gitu ya, karena dua tokoh kita itu memang singa podium yang sangat luar biasa begitu. Mungkin saya boleh ya, kebetulan saya membawa kutipan untuk menyampaikan boleh ini ya pidato Ibu Munjiah ya. Penggalanya saja beliau menyampaikan. Dengan adanya gerakan ini, jadi ini disampaikan pada waktu Kongres Perempuan pertama ya 1928 di Yogyakarta ya. Dengan adanya gerakan ini mulai sadar dan bangunlah bangsa kita. Jadi perempuan sudah bicara tentang kebangsaan ya, luar biasa. Perempuan Indonesia dari tidurnya yang nyenyak, suara yang berderu-deru senantiasa menghampiri telinga mereka. Dan memang sudah waktunya kita kaum perempuan mulai maju. Sebab matahari telah terbit dan menyilaukan mata kita. Itu penggalan pidato dari
Ibu Siti Munjiah ya. Dan narasinya luar biasa. Luar biasa sekali, pilihan kata-kata, narasinya luar biasa dan sangat menggugah kita betul. Ya sebagai perempuan. Mungkin kalau waktu itu kita hidup pada era itu pasti juga akan bersama-sama dengan Siti Munjiah. Pada saat itu mungkin perempuan yang bisa sekolah belum banyak. Belum banyak, masih banyak sedikit sekali ya, sedikit sekali perempuan. Dan waktu itu kan memang salah satu tuntutannya adalah perempuan juga harus diberi kesempatan, diberi beasiswa untuk bisa sekolah seperti itu. Ya. Permintaan beasiswanya kepada pemerintah Belanda ya pada saat itu. Iya. Dia memperjuangkan walaupun negara yang dijajah begitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih ini Bu ya. Wah, ada satu tadi mudah-mudahan teman-teman sobatmu udah bisa mengutip gitu ya. Kalau zaman dulu aja sudah dibangunkan gitu. Kalau dulu kan oleh deru-deru peluru, kalau sekarang itu deru-deru banyak digital. Banget ya. Digital. Iya, mager-mager itu ya. Gitu. Perempuan Indonesia harus bangkit dari mager. Bangkit dari mager gitu ya. Dan sudah seharusnya kita memberikan kontribusi, jangan terlena dengan banyak kemajuan yang sudah diberikan gitu lah oleh perkembangan zaman. Bu, saya ingin bertanya tentang generasi sekarang. Generasi sekarang tuh banyak banget ininya ya. Konotasi positif dan negatif gitu ya. Kalau konotasi lebih ke negatif ya. Generasi strawberry yang lembek lah gitu, atau generasi yang tidak mau tahu akan sejarah. Mungkin Ibu bisa memberikan atau memberikan penjelasan atau membangun kesadaran kepada anak-anak milenial atau generasi muda, karena pada saat ini mereka agak kurang paham terhadap sejarah tentang peringatan Hari Ibu. Rata-rata nih kalau saya lihat di medsos gitu ya, Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu, ngasih hadiah, ngasih bunga. Ibu jangan ngapa-ngapain ya, Ibu tiduran aja, hai gitu ya, tiduran mau gimana? Ini kayaknya tuh agak gimana gitu ya, Bu ya. Mungkin apa yang bisa dibangun kesadaran kepada mereka sehingga mereka juga tahu atas sejarah kenapa ada perayaan Hari Ibu. Iya betul Teh ya. Dan juga seluruh sobat lensamu ya. Saya kira sebenarnya nggak salah juga kalau ketika misalnya anak-anak kita itu memberikan bunga, kue, gitu. Ya apa saja. Terus, kepada ibunya ya. Nggak usah nyapu, nggak usah nyuci. Iya bagus lah gitu. Itu menurut saya. Padahal tiap hari harusnya gitu. Iya betul. Ini oke saja. Ini hal yang bagus. Jadi nggak apa-apa lah hal yang bagus. Tapi kemudian janganlah gitu ya, apa yang kita lakukan setahun sekali itu gitu ya, kemudian mereduksi makna ibu. Ya kemudian yaitu kemudian mempersempit pemaknaan kita Hari Ibu, bahwa bahwa ibu yang dimaksud di sini ini bukan sekedar ibu biologis ya kan. Ibu biologis itu anak yang kita lahirkan ya dari rahim kita, kemudian dia mengucapkan selamat kepada ibunya. Sekali lagi itu nggak salah, tidak jelek juga, tetapi janganlah kemudian narasi-narasi seperti itu menjadi masif dan kemudian kita salah memberikan makna ya tentang Hari Ibu itu, bahwa sebenarnya tidak sekedar ibu biologis ya, tetapi bahwa ibu itu adalah perempuan-perempuan gitu ya. Saya akan memaknai ibu itu tidak sekedar karena banyak juga ya saudara perempuan-perempuan itu yang mungkin nanti menikah tapi tidak dikaruniai anak, masa tidak bisa disebut ibu kan gitu ya. Mungkin ada juga yang tidak perempuan itu kemudian tidak menikah, itu kan juga ada. Apakah itu juga tidak boleh disebut ibu kan gitu ya. Nah, karena banyak sekali varian ibu di sini gitu ya. Ya, nah seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini yang perlu kita maknai gitu ya, bahwa ibu di sini adalah sekali lagi bukan sekedar tapi variannya banyak sekali. Jadi adalah perempuan-perempuan yang kemudian memang perempuan-perempuan yang kemudian melihat bahwa ini loh ada hal yang tidak adil, ada yang masih tertinggal, itu kemudian punya kesadaran untuk kemudian melakukan sesuatu. Ya mulai dari keluarganya, mulai dari sekitarnya gitu ya. Misalnya kalau saya untuk bagaimana anak-anak kita gitu tuh juga pekerjaan-pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang penting. Sama pentingnya dengan kamu itu membaca satu bab
buku, satu topik jurnal, itu sama pentingnya dengan kamu itu juga membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu bukan hal yang rendah seperti itu. Nah, itu saya kira dari mulai hal-hal yang sederhana, karena itu kemudian akan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sama pentingnya. Jadi kemudian akan sama-sama memberikan penghargaan kepada dua pekerjaan itu, tidak memisahkan ini pekerjaan yang lebih, ini konseptual, ini teknis. Teknis itu rendah ini berbayar, nilainya. Ini tidak. Iya, seperti itu. Nah, ini saya kira ini juga mulai dari situ ya. Nah, kesadaran itu saya kira dibangun dari rumah itu, dari karena rumah itu menjadi tanggung jawab ya, Bu, bentuk ya? tanggung jawab seperti itu. Nah, ya kemudian juga ketika membaca peristiwa-peristiwa, misalnya sekarang kan yang banyak terjadi banyak kasus-kasus kekerasan seksual misalnya. Nah, itu juga menyadari bahwa apa sih sebenarnya kenapa ini terjadi ya, kenapa ini terjadi kasus kekerasan seksual, kesadaran kritis harus dibangun. Karena